Berakhir sudah penantian panjang Marc Marquez. Pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, The Baby Aeon untuk kali pertama kembali menjadi bagian dari sebuah akhir pekan Grand Prix, tepat 110 hari setelah GP terakhirnya di Mugello, GP Italia, akhir Mei lalu. Sebelum turun di GP Aragon, akhir pekan ini, 16 tanggal 18 September tahun 2022, juara dunia 8 kali, 6 diantaranya MotoGP, 2013, 2014, 2016, tahun 2017 sampai tahun 2019, itu sudah mengikuti tes resmi MotoGP di Misano seusai GP San Marino, hampir 2 pekan lalu, di atas Honda RC213V. Selama 2 hari tes di Misano, pemenang 59 Grand Prix kelas MotoGP itu melahap Titka kurang 100 lap. Marquez berhasil membuat waktu lap setengah detik tertinggal dari best time Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, yang menjadi pembalap tercepat. Marquez pun menempati P13 waktu kombinasi tes Misano. Tentu saya sangat senang bisa kembali. Saya tidak mengira bila usai lomba di Mugello, saya bisa kembali lagi di Aragon, mampu turun lagi tahun ini. Sejak operasi pada Juni, proses penyembuhan berjalan baik dan kondisi saya membaik sedikit demi sedikit, ucap Marquez di depan wartawan. Kendati begitu, Marc Marquez menegaskan bila masih banyak yang harus dilakukannya untuk mencapai semua target yang sudah dipatoknya. Setelah tes di Misano berlangsung mulus, Marquez mengaku berdiskusi dengan tim dokter dan diizinkan turun di Aragon. Karena yang terpenting saat ini adalah naik ke atas motor dan menggebernya, melihat seperti apa reaksi tubuh, kini soal bagaimana mengombinasikan latihan di ruang fitness dan di atas motor, ujar pembalap asal Spanyol tersebut. Marc Marquez adalah pemenang terbanyak kategori MotoGP di sirkuit Aragon, 5, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, saat disinggung soal peluang lomba GP Aragon, pembalap berusia 29 tahun itu bersikap realistis. Peluang saya untuk finish podium saat ini hanya 1%, sangat rendah. Saya masih jauh dari kondisi ideal, semua masih tergantung bagaimana kondisi otot-otot lengan saya ini. Masih ada pekerjaan untuk mengembangkan dan menguatkan otot ini, ucap Marquez. Target saya saat ini adalah mencoba finish di semua balapan tersisa. Saya mungkin akan kembali beristirahat antara GP Jepang atau GP Thailand, saya tidak tahu. Selain mencoba finish di semua balapan, saya juga ingin tahu di mana batas level teratas lengan saya ini. Selain itu, Mir dan Honda berada dalam kondisi sama di mana prestasi mereka menurun musim ini. Berbagai hal menghambat penampilan pembalap Spanyol itu. Suzuki GSX RR lebih baik dari musim lalu, tapi tetap saja kalah jauh dari pabrikan sekelas Ducati dan Aprilia. Kabar mundurnya skuad Jepang itu juga menjatuhkan mentalnya. Podium menjadi target mustahil bagi Mir. Honda pun setali 3 uang. Pengembangan RC213V mandek karena fisik Marc Marquez kurang prima. Mereka kini merosot ke dasar klasemen konstruktor karena para pembalap susah payah bahkan untuk mendulang poin kecil. Saya tidak tiba dalam momen terbaik untuk Honda dan kita tahu itu. Namun, kami juga tahu seperti apa pabrikan itu dan potensi yang mereka miliki, Mir menjelaskan. Jadi tiba saat ini, dan dengan cara ini menimbulkan sebuah tantangan dan memberikan lebih banyak minat daripada yang pernah mereka lakukan pada momen bagus, seperti masa lalu. Sekarang, saya akan mencoba menuntaskan musim dengan cara terbaik dengan Suzuki, dan kemudian, kami menghadapi tantangan menyenangkan ke depannya. Dalam perjalanan menuju ruang konferensi pers, penghuni peringkat ke-13 klasemen itu menyapa dan berbincang sejenak dengan staf Honda Racing yang ditemuinya. Anda harus sopan dan menyapa, ujarnya. Saya sangat gembira dengan pengumuman itu akhirnya, karena saya ditanya tentang masa depan dalam beberapa balapan. Mendapat konfirmasi membuat saya lega, meski mereka kini akan menanyakan hal lain lagi, katanya. Mir mengaku sudah berkomunikasi lebih intens dengan Marquez. Ia menggali pertanyaan tentang situasi internal Honda Racing. Kami secara tak sengaja bertemu dalam latihan pekan ini di Motorland dan dia menyambut saya. Kami hanya bicara tentang itu, ucapnya.